Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu emiten sektor batubara yang cukup menarik, yaitu PT Resource Alam Indonesia Tbk atau biasa kita kenal dengan kode saham KKGI. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Jadi, gunakan informasi ini sebagai bahan analisa tambahan, bukan satu-satunya acuan. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai. Latar belakang perusahaan dan struktur kepemilikan. Profil singkat KKGI. Awalnya bernama PT Kurnia Kapuas Utama Glue Industries, sekarang fokus di pertambangan batubara dan perdagangan batubara. Melalui 3 anak usaha utamanya, KKGI memproduksi batubara dengan sebagian besar penjualan di ekspor. Pasar ekspor utama, China 78%, India 9,6%, dan Korea 8,2%. Artinya bisnis mereka sangat bergantung pada permintaan luar negeri, terutama Cina. Struktur anak usaha. Highlight beberapa yang utama. Ada PT Insanibara Perkasa, inti produksi batubara, aset USD 100,4 juta dolar. PT Loa Haur, baru mulai komersil 2025, punya aset 18,8 juta dolar, kepemilikan 60%. PT Khatulistiwa Hidroenergi, pembangkit listrik tenaga air, aset 11,68 juta dolar, kepemilikan 90,5%. Ada juga diversifikasi ke basir kuarsa, listrik, perdagangan bahan bakar, dan jasa pertambangan. Poin penting, KKGI tidak hanya batubara, tapi sudah mulai diversifikasi ke energi terbarukan dan mineral lain. Namun kontribusi terbesar masih dari batubara. Kinerja keuangan, pendapatan dan laba. Revenue TTM 3,325 triliun rupiah. Gross profit TTM 739 miliar rupiah, berarti gross margin 12,16%. EBITDA 628 miliar rupiah, net income 176 miliar rupiah, berarti net profit margin hanya 0,68%, cukup tipis. Pertumbuhan year on year per kuartal, pendapatan minus 62,81%, laba kotor minus 87,22%, laba bersih minus 98,18%. Artinya, tahun ini KKJI menghadapi penurunan tajam, kemungkinan akibat harga batubara global turun atau biaya naik. Neraca keuangan. Kas 812 miliar rupiah. Kas sangat besar dibanding total utang. Total liabilitas 545 miliar rupiah. Total ekuitas 2,556 triliun rupiah. Berarti debt to equity rasio hanya 0,01%. Sangat sehat. Net debt negatif 786 miliar rupiah, artinya perusahaan punya kas bersih besar, nyaris tanpa utang. Likuiditas. Current rasio 4,10%, sangat aman untuk bayar kewajiban jangka pendek. Arus kas. Cash from operations 305 miliar rupiah, cash from investing minus 207 miliar rupiah, belanja modal, pembelian aset, cash from financing minus 374 miliar rupiah, pembayaran dividen besar. Free cash flow 218 miliar rupiah, positif. Catatan, meski laba tipis, arus kas operasional masih positif, berarti bisnis inti tetap menghasilkan uang. Valuasi saham. Rasio valuasi utama. PE rasio TTM 9,30%, relatif murah dibanding IHSG median 8,38%. PBV 0,64%, dihargai di bawah buku nilainya. Price to sales 0,49%, cukup rendah. EV/EBITDA 1,37%, murah untuk perusahaan batubara. PG rasio 0,17 menunjukkan valuasi relatif rendah terhadap potensi pertumbuhan historis. Kesimpulan sementara, secara valuasi,
KKGI tampak undervalue, tapi kita harus hati-hati karena laba turun drastis. Profitabilitas dan efisiensi. ROE 6,90%, ROA 5,67%, ROCE 7,63%. Cukup rendah untuk sektor batubara yang biasanya bisa di atas 15% saat harga komoditas tinggi. Efisiensi operasional. Aset turnover 1,06, aset digunakan cukup baik untuk menghasilkan penjualan. Inventory turnover 14,79%, stok batubara berputar cepat. Cash conversion cycle 23,43 hari, cukup efisien. Resiko bisnis. 1. Ketergantungan pada pasar ekspor terutama Cina. Jika permintaan China turun, KKGI terdampak besar. 2. Harga batubara global sangat fluktuatif mempengaruhi margin dan laba. 3. Penurunan pendapatan tajam 2025 menunjukkan potensi masalah permintaan atau harga jual. 4. Diversifikasi ke sektor lain masih kecil kontribusinya, jadi resiko utama masih batubara. 5. Payout rasio 442%, perusahaan membayar dividen jauh lebih besar dari laba. Artinya memakai kas cadangan, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Dividen dan kebijakan pemegang saham. Dividen yield 9,12%, sangat tinggi. Tapi payout rasio terlalu besar, 442% TTM, berarti beresiko menggerus kas. Riwayat dividen naik turun, puncaknya 2023, Rp50 per saham, 2024 turun menjadi Rp15 per saham. Artinya, dividen KKGI menarik untuk dividen hunter, tapi harus hati-hati karena bisa aja dipangkas kalau laba turun terus. Analisa Piotrowski F-score dan kesehatan finansial. Piotrowski F-score 6 di atas rata-rata 0-9, artinya fundamental masih tergolong sehat. Altman Z-score 11,03, jauh di atas ambang kebangkrutan atau 3 aman. Interest coverage 281 kali, hampir tidak punya beban bunga. Kesimpulan dan strategi investor. Kekuatan KKGI. Neraca sangat sehat, kas besar hampir tanpa utang. Valuasi murah, dividen yield tinggi. Kelemahan KKGI, laba dan pendapatan anjlok drastis 2025. Ketergantungan pada ekspor batu bara. Payout rasio dividen terlalu tinggi, tidak berkelanjutan. Strategi investor. Untuk value investor, menarik kalau percaya harga batubara akan rebound. Untuk dividen investor bisa jadi pilihan, tapi siap hadapi resiko pemotongan dividen. Untuk trader, saham ini cenderung volatile, perhatikan harga batubara global. Itulah analisa fundamental lengkap KKGI berdasarkan data terbaru kuartal 2 2025. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, hanya untuk edukasi. Kalau Anda suka analisa mendalam seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya, dan semoga cuan selalu.